Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham rutin dividen yang ternyata laba bersihnya malah mengalami penurunan 18% secara year on year. Lalu bagaimana tips untuk menghindari nyangkut di saham seperti ini? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Jadi saham yang akan kita analisa pada video ini untuk kuartal 3-nya adalah saham BTPS atau Bank BTPN Syariah Tbk yang ternyata sudah rilis ya laporan keuangan kuartal 3 2024 yang juga teman-teman bisa download laporan keuangannya ini langsung di Stockbit Sekuritas, salah satu aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga untuk trading tentunya. Nah, jadi nanti kita akan bahas juga guys ya terkait dengan tips ya bagaimana caranya agar kita punya strategi yang bagus untuk cari cuan di saham BTPS ini dan tentunya tidak nyangkut guys ya agar kita ya tidak nyangkut lah di saham-saham yang kinerjanya terus mengalami penurunan. Untuk laporan keuangannya teman-teman juga bisa baca secara langsung guys ya melalui file yang teman-teman bisa download di Stockbit. Jadi di sini ada sekitar 68 halaman guys terkait dengan laporan keuangan kuartal 3 2024. Tapi saya akan persingkat saja karena, durasi juga guys ya. Jadi Bank BTPN Syariah ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp218,4 miliar atau minus 24% secara kuartalan dan minus 13% secara year on year ya pada kuartal 3 2024. Hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan sepanjang 2024 mencapai Rp770,6 miliar atau minus 23% secara year on year. Dan ini setara dengan 69% dari estimasi full year 2024 ya dari konsensus. Hasil ini ditekan oleh penurunan pendapatan setelah distribusi bagi hasil menjadi Rp1,2 triliun, minus 2,5% kuartalan dan minus 11% year on year ya pada 3 kuartal 2024. Sehingga pendapatan setelah distribusi bagi hasil selama 9 bulan menjadi Rp3,7 triliun atau minus 6% secara year on year. Pelemahan dari segi top line membuat laba usaha ikut turun menjadi Rp277,7 miliar, minus 24% kuartalan dan minus 14% secara year on year. Sehingga laba operasional sepanjang 9 bulan 2024 menjadi Rp979,4 miliar atau minus 24% secara year on year-nya. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan rangkuman ya dari laporan keuangan itu melalui Qstat yang juga bisa teman-teman bandingkan ya guys ya, baik secara year on year maupun secara kuartalan. Nah, fitur Qstat di Stockbit ini bisa teman-teman gunakan guys ya untuk mempermudah analisa sebuah saham karena saya yakin teman-teman juga lagi ngincar saham-saham bagus. Nah, jadi teman-teman yang ingin mendaftar Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi guys ya. Jadi untuk menu Qstat ini akan diupdate secara real time setiap ada rilis laporan keuangan guys. Jadi untuk kuartal 3 ya sebuah saham kalau misalkan sudah rilis nanti akan diupdate baik itu di net income, EPS dan juga revenue-nya. Jadi di satu aplikasi, di satu sekuritas ya teman-teman bisa mendapatkan semua fiturnya. Ya dari update laporan keuangan, notifikasinya, Stockbit News, lalu ada menu Qstat dan lain-lain seperti itu. Oke guys, jadi bukan hanya net income saja yang diupdate guys ya, melainkan ada dari valuasinya, per PBV juga akan diupdate, lalu dari total balance sheet juga akan diupdate, profitabilitas, dividend yield, dan lain-lain juga ini tentunya akan diupdate guys ya secara real time. Jadi kita akan fokus ya bahas analisa terkait dengan BTPS, di mana kuartal 3-nya ini secara year on year dan kuartalan mengalami penurunan ya guys ya, secara year on year turun dari 251 miliar menjadi 218 miliar saja. Tadi sudah kita bahas guys ya, bahwa penurunan laba bersih atau net income BTPS ini diakibatkan dari top line-nya atau dari revenue-nya yang juga mengalami penurunan, baik secara year on year dan juga secara kuartalan. Jadi wajar net income-nya juga mengalami penurunan. Namun di sini kita melihat guys ya, bahwa BTPS ini belum memiliki kinerja yang bagus alias belum bisa turn around. Padahal banyak sekali investor ya yang berharap BTPS ini bisa bangkit kembali baik dari sisi top line ataupun bottom line dan kinerjanya, seperti itu. Dan saya melihat banyak juga investor yang ternyata nyangkut ya di saham BTPS karena berharap potensi turnaround dari BTPS ini. Padahal ya kita lihat kinerjanya masih belum bisa untuk bangkit. Oke guys, dari sisi valuasi ya, PE ratio 8,4 kali dan PBV 0,96 kali. Nah, mungkin banyak yang berharap BTPS ini bisa naik karena melihat PBV-nya. Oh, ini PBV-nya udah murah nih, 0,9 kali. Ah, saya beli, misalkan seperti itu guys ya. Jadi memang saya lihat banyak yang tergiur ya karena melihat PBV-nya saja, tanpa melihat adanya kinerja yang terus mengalami penurunan.
Dari sisi profitabilitas untuk net profit margin 16,42% dan memang BTPS ini rutin bagi dividen guys ya, dan, dividen yield-nya juga cukup oke 6,24%. Tapi meningkatnya dividen yield ini bukan karena DPR yang naik, tapi karena harga saham yang turun. Jadi semakin rendah average yang teman-teman punya atau teman-teman beli di area low, maka, dividen yield yang akan teman-teman dapatkan itu lebih tinggi ya guys ya, alias di 6% lebih. Tapi jika teman-teman nyangkut di harga atas, ya tentu saja dividen yield-nya pun tidak akan lebih tinggi dibandingkan 6%, ya jadi akan tetap disesuaikan. Jadi untuk dividen play juga teman-teman harus memperhatikan hal tersebut. Lalu dari return on asset 3,9% dan return on equity 9,4% guys ya. Nah ini berbanding terbalik sebenarnya dengan saham perbankan ya yang kemarin sempat kita bahas juga ya. Kemarin kita sempat beli BNLI ya guys ya. Dimana ini sangat jauh berbeda, di mana BTPS laba bersihnya mengalami penurunan ya pada kuartal 3, sedangkan BNLI atau Bank Permata ini mencatatkan laba bersih yang bertumbuh ya guys ya, naik 74% secara kuartalan dan naik 71% secara year on year. Sehingga kita melihat bahwa potensi turnaround itu malah ada di BNLI ya, bukan di BTPS. Oke guys, secara pembagian dividen ya memang BTPS ini rutin bagi dividen bahkan sejak tahun pandemi pun sudah bisa bagi dividen guys ya. Sampai di tahun 2024 ini belum absen bagi dividen. Tapi teman-teman lihat di sini bahwa dividen 2024 itu mengalami penurunan guys ya dibandingkan dengan, dividen tahun 2023. Itu dikarenakan EPS ya dari BTPS juga mengalami, penurunan. Di tahun 2022 ya guys ya, untuk pembagian, dividen 2023 itu kan, EPS-nya cukup tinggi, Rp231 per saham, seperti itu. Sedangkan EPS di 2023 turun ya menjadi Rp140 per saham. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti lihat guys ya hasilnya, ada potensi dividen dari BTPS juga bisa saja lebih rendah dibandingkan dividen tahun 2024 ini. Nah, itulah yang saya perhatikan guys ya ketika saya membeli saham yang rutin bagi dividen. Oke guys, dari sisi porsi kepemilikan saham ada PT Bank BTPN Tbk memegang 70% ya dari saham BTPS dan untuk porsi masyarakatnya 29%-an dengan saham treasury yang kecil ya hanya 0,003% saja. Jadi untuk saham BTPS ini IPO di listingnya ya di 8 Mei 2018 dengan, harga IPO-nya di Rp975 per saham. Nah, apakah, BTPS akan mendekati harga IPO-nya di 970-an? Karena untuk harga saat ini pun ya di Rp1.125 per saham dan hari Jumat kemarin itu mengalami koreksi 0,88%. Jadi saat video ini dibuat, harga BTPS di Rp1.125 per saham. Nanti kita akan bahas juga bagaimana tips ya untuk agar kita terhindar dari nyangkut ya di saham-saham yang kinerjanya turun. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan jumlah kepemilikan saham, ternyata pada bulan Mei, Juni, hingga Agustus ini terus mengalami penurunan sehingga pada bulan tersebut harga BTPS malah sempat naik ya guys ya. Tapi ketika terjadi penambahan jumlah pemegang saham, harga BTPS kembali turun gitu ya. Jadi ya tetap ya guys ya ada korelasi dari jumlah pemegang saham dari retail. Ya, ketika bertambah, maka sebuah saham akan kesulitan untuk mengalami kenaikan dan ini fakta yang memang kita lihat. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan harga wajar BTPS, guys, ya. Menurut, metode Benjamin Graham Fair Value, dengan pertumbuhan IPS ya dibandingkan 2018 lalu, growth IPS-nya adalah 0,62% saja dengan estimasi full year IPS di tahun 2024 ini Rp133 per sahamnya. Maka nilai wajarnya atau harga wajar BTPS ini menurut metode Benjamin Graham Fair Value itu adalah Rp795 per saham, sedangkan harga saat ini di Rp1.125 per sahamnya. Nah, jadi, berdasarkan PBV atau book value, memang untuk, BTPS ya guys ya, di harga saat ini ya sesuai dengan PBV-nya, itu di Rp1.121 per saham. Jadi PBV 0,96 ini bukan, PBV yang murah gitu guys ya, karena kita melihat kinerjanya terus turun. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan EPS kali 5 sama dengan murah, ya harga murahnya di 665, malah mendekati nilai intrinsik ya berdasarkan, Benjamin Graham Fair Value ini. Jadi di sekitar 660 sampai 790-an yaitu, menurut kita ya adalah harga murahnya guys. Sedangkan untuk harga mahal BTPS adalah di 1.300-an. Nah, berarti jika BTPS ini menyentuh 1.300, sebenarnya itu waktunya take profit gitu guys ya. Nanti kita akan lihat ya berdasarkan teknikalnya.
Jadi untuk BTPS ini kita prediksikan juga dividennya ya untuk, EPS Rp133 per saham, ini estimasi saja dengan DPR 50%, maka potensi dividennya berpotensi lebih rendah dibandingkan dividen tahun 2024 ini sebesar Rp70 per saham, sedangkan di tahun 2025 mungkin ya hanya bagi dividen Rp67 saja per sahamnya. Ini perhitungan berdasarkan data dari kuartal 1, kuartal 2, dan juga kuartal 3 2024. Lalu untuk dividen yield-nya ya tidak akan jauh berbeda guys ya, mungkin 5,9%-an ya guys, ada sedikit penurunan lah pasti ya jika dividen per share-nya juga turun, seperti itu. Nah, jadi untuk BTPS ini kita akan coba bagikan ya tips ke teman-teman supaya teman-teman itu tidak terjebak ya di saham yang kinerjanya turun seperti BTPS ini. Nah, jadi gini guys, kalau misalkan saya melihat BTPS ini ya guys ya dari sisi teknikal, memang beberapa kali BTPS ini dia sempat turun ya guys ya menyentuh area low di level seribuan. Ini area low-nya di 1020, ini juga 1020. Nah, di sini sempat turun ke area low di 1000 ya, padahal lalu dia closing di 1025 gitu ya. Jadi sekitar 1020 sampai 1000-an ya untuk area low-nya BTPS. Nah, di sini kan sempat terjadi double bottom, guys. Jadi, strategi saya terhadap BTPS ini, jika teman-teman ingin mencari cuan ya dan misalkan memang ingin cari cuan di BTPS ya guys ya, saya sarankan teman-teman jangan buy and hold untuk dapat dividennya. Tapi teman-teman jadikan dividen sebagai pengaman saja. Jika teman-teman tidak mau cut loss dan teman-teman mau averaging down, nah dividen dari BTPS itu sebagai uang tunggunya gitu guys ya, sebagai pengamannya lah. Itu pun jika teman-teman tidak mau cut loss ya guys ya dan tidak mau memakai trading plan, karena kalau misal teman-teman pakai trading plan tentu harus ada cut loss-nya. Nah, jadi yang bisa teman-teman lakukan di BTPS itu hanyalah memanfaatkan fase bullish reversal saja, alias kita trading ya guys ya, jangka pendek sampai jangka menengah saja di BTPS. Nah, di sini kan juga sempat rebound ya, tanggal 29 April ini sempat naik ya, sekitar 25% ya, sampai di range 1290-an. Ya, tadi kita lihat harga BTPS ya, harga mahalnya di 1.300. Jadi kalau misalkan naik ke 1.300, apalagi sampai di 1.400, itu adalah upside bonusnya gitu guys ya. Nah, ini kan ada, potensial, capital gain ya 25%. Begitupun seterusnya jika turun atau ada potensi turun, maka lebih baik take profit saja. Jadi lebih baik nge-swing aja di BTPS guys ya, karena ada potensi turun lagi dan banyak yang pastinya akan take profit. Nah, di sini pun teman-teman bisa, di wave selanjutnya teman-teman bisa dapat capital gain 19,6% sampai 20%-an ya. 19 sampai 20%-an ini teman-teman masih bisa dapat, dan ketika ada potensi, penurunan ya guys ya di BTPS, ya teman-teman segera mungkin untuk take profit. Lalu selanjutnya, ketika terjadi reversal kembali, teman-teman mungkin belinya ya tidak di area low banget gitu ya, tapi selama dia mampu bertahan di atas support MA50-nya dan ada potensi kenaikan, lebih baik teman-teman swing lagi. Ya jangan buy and hold, karena ketika nanti teman-teman sudah misalkan ya, sudah dapat sampai di 1422% dan ternyata turun teman-teman tidak take profit, maka teman-teman akan berbalik minus, seperti itu. Nah, jadi untuk menghindari berkurangnya keuntungan yang sudah teman-teman dapatkan, ya maka lebih baik di take profit saja. Ingat ya, saya sering kali ya bahas ke teman-teman di grup, itu take profit bukan sebuah kesalahan, take profit itu bukan sebuah dosa gitu guys ya. Sehingga kita dituntut memang harus paham karakteristik dari sebuah saham yang kita beli, gitu ya. Mau itu untuk swing trade, mau itu untuk, trend following gitu guys ya. Kita ya diminta memang harus selalu update dan juga, agar kita bisa memanfaatkan peluang dan juga momentum yang ada. Jadi gimana Kak, saya sudah terlanjur nyangkut nih di BTPS ya, kalau misalkan nyangkutnya tidak terlalu tinggi ya guys ya, teman-teman mungkin masih bisa melakukan averaging down, dan itu pun jika teman-teman memang tidak ingin cut loss. Misalkan teman-teman nyangkut di, 1.300-an, Kak saya nyangkut di 1.300, mohon strateginya bagaimana gitu ya. Misal teman-teman nyangkut di sini ya dan telat ya untuk take profit ketika dia naik ke 1.400-an, misalkan seperti itu. Dan teman-teman tidak mau cut loss, maka teman-teman bisa, punya opsi untuk melakukan averaging down, beli lagi di harga terendahnya jika nanti kembali ke level seribuan. Karena dengan menurunnya kinerja BTPS, maka harga BTPS ada peluang untuk lanjut turun lagi, seperti itu guys. Nah, di sini kita lihat guys ya, di hari Jumat kemarin tanggal 25 Oktober itu memang cukup netral,
ada akumulasi ya dari EP dan PD, namun GRMG terpantau distribusi. Coba kita cek investor asingnya. Nah, di sini investor asing cenderung distribusi cukup besar dari CCAK, YUAI, dan juga ZP. Jadi overall, ada, sedikit akumulasi itu dari domestik ya guys, itu pun dari top 5 ada EP, PDB, Q, CC, dan juga YP. Jadi, tetap guys, karena ini kan rilis laporan keuangannya setelah close market gitu ya, bukan ketika open market. Jadi ketika nanti ternyata banyak yang cut loss, banyak yang take profit juga mungkin ya, mereka sudah beli di harga bawah tapi telat take profit, ya saya rasa sih BTPS masih punya potensi untuk lanjut turun. Nah, setidaknya kita nanti akan coba tunggu di sekitar 1.000 ya, sekitar harga 1.000 sampai di 1.020 guys ya. Jika sudah ada tanda-tanda bullish reversal, ya, di mana BTPS ini ketika nanti turun dan ada tanda-tanda bullish reversal, nah biasanya akan cukup sideways di atas dan akan ada area higher low ya guys ya. Nah di sanalah baru kita, bisa masuk ya guys ya, dan juga, mencoba untuk swing di BTPS ini. Jadi BTPS itu kalau menurut saya ya, tidak terlalu menarik untuk di-hold, ya tidak terlalu menarik untuk dividend investing, karena kinerja sahamnya turun, jadi banyak sekali resikonya guys. Lebih baik kita swing aja di BTPS, dan itu pun jika ada tanda bullish reversal, baru saya berani masuk ya. Tapi kalau misalkan tidak ada tanda bullish reversal, maka ya, kita lihat saja dulu BTPS-nya turun ke harga yang lebih murah, seperti itu. Karena beli saham itu di harga bawah guys ya, buy low, sell high. Bukan sebaliknya, buy high, sell low, berarti teman-teman cut loss. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman guys ya. Jika teman-teman ingin mendaftarkan ke Stockbit Sekuritas, ya linknya saya taruh di kolom deskripsi agar teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur yang ada di Stockbit Sekuritas. Karena saya juga memang berinvestasi dan melakukan trading itu di satu sekuritas ya guys ya, meskipun secara portfolio tetap terpisah. Ada portfolio untuk investasi dan ada portfolio untuk trading, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan silahkan ya, feel free untuk komen di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.